Shalom, sahabat kabar bahalap yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat bahagia untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, senang dapat menyapa sahabat kabar bahalap yang setia dimanapun berada. Hari ini bersama saya Penetua Esmin Igusen dari lingkungan pelayanan 2 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Nas Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Nahum pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-15 dengan perikop firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe yang berbunyi, "Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sahabat kabar bahalap yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan yang ditulis oleh Vikaris Aprinita STH dengan tema upah atas keserakahannya. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan yang kudus dan adil tidak membiarkan manusia berdosa lolos dari hukuman, termasuk ketika umatnya berdosa. Tuhan dapat memakai orang fasik menjadi alat penghakimannya terhadap umatnya. Ketika murkanya terhadap umatnya telah padam, Tuhan kembali membela dan memulihkan umatnya. Berhadapan dengan penindasan dari pihak yang lebih besar dan hebat, seringkali mengecilkan nyali, bahkan membuat takut dan putus asa. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika harus berhadapan dengan kekejian dan penindasan bangsa Asyur, yang diwakili oleh Niniwe, ibu kotanya Asyur. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan hadir membela umat yang tertindas. Tuhan juga berkata kepada umatnya bahwa mereka tidak perlu takut atau khawatir, karena meski Niniwe berdiri kokoh dan penduduknya banyak, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua itu. Oleh karena itu, jikalau kita berada dalam keadaan tertindas atau mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya, kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Sahabat kabar bahalap dimanapun berada, Tuhan sangat benci terhadap penumpahan darah. Karena itu Ia akan melawan segala bentuk perbuatan jahat tanpa terkecuali. Orang-orang yang berlaku jahat atau mereka yang menentang Tuhan pada saatnya akan beroleh balasannya. Sebab Tuhan tak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan, lalu dengan sengaja kita berbuat dosa. Sebab jika murka Tuhan datang
tak seorang pun akan luput dari hukumannya. Sebaliknya, bila kita mau taat melakukan firman Tuhan dan punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bila saat ini kita sedang tertimpa masalah yang berat, jangan menyerah dan berputus asa, sebab Tuhan sanggup mengangkat hidup kita, asal kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan kembali menuntun dan menguatkan iman kami untuk selalu yakin akan penyertaan-Mu. Kami sadar akan hidup ini ya Tuhan, yang tidak terlepas dari kesalahan dan penderitaan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti menyatakan karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini agar dimampukan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi. Engkau jaga, Engkau pelihara, bahkan dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan menolong dan memampukan kami. Bagi Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Palangka 1 dan hamba-hamba Tuhan, kami berdoa supaya selalu diberikan kekuatan, kesehatan, supaya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan semakin memuliakan Tuhan. Jadikan kami untuk selalu setia dengan menghormati perintah-Mu ya Tuhan. Mari kita melangkah bersama untuk menjadi berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kabar bahalap hari ini. Sahabat kabar bahalap, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe atau tekan lonceng. Tuhan berkati.